Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik. Ya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan saya berkenaan dengan program dari pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah ini dalam pendidikan guru penggerak sudah sampai modul pamungkas ini ya, kita modul 3. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pengimbasan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mengadakan pengimbasan di sini adalah pada materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, ini yang ada di SMA PGRI Pace. Ini kemarin adalah materi di modul 3.2. Nah, karena setelah mengikuti dalam materi selesai, maka saya punya program untuk mengadakan pengimbasan kepada Bapak Ibu komunitas di SMA PGRI Pace. Oke, sekarang kita pada materi gitu ya. Nah, marilah kita cermati Bapak Ibu, video ini berkaitan dengan sekolah sebagai ekosistem, gitu ya. Sekolah sebagai ekosistem. Bagaimana itu videonya, gitu ya? Maka kita ikuti videonya sebagai berikut ini. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem menjadikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, itu merupakan ekosistem sekolah Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya adalah dari ekosistem sekolah tadi itu ada artinya apa? Di situ adalah aset-aset yang ada di suatu sekolah, ya. Nah, kemudian dari aset tadi ada murid, ada kepala sekolah, ada guru dan seterusnya. Itu bagaimana sekolah itu bisa memberdayakan ya untuk pengelolaan, untuk pengembangan sekolah yang ditempatinya. Nah, sekarang biasanya dalam pengelolaan gitu ya, aset-aset itu ada dua pendekatan. Itu ada pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Itu biasanya kalau orang itu akan ada suatu problem atau program, biasanya itu yang dilihat itu kelemahannya, tidak punya apa gitu ya, kekurangannya apa, itu namanya adalah berbasis kekurangan. Ada yang namanya nanti berbasis kekuatan atau PKBA ya. Berkaitan itu, maka di sini
ya akan saya tunjukkan ya yang berkaitan dengan pendekatan yang berbasis kekurangan maupun kekuatan pada video berikut ini. Ini adalah contoh program yang berbasis kekurangan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Itu merupakan pendekatan menggunakan berbasis kekurangan yang dilihat itu ada kekurangannya, akhirnya tidak sampai terlaksana ya. Kemudian ini adalah contoh daripada pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis aset ya, atau berbasis kekuatan. Perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid tersenam sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Kita itu kalau melaksanakan program itu yang dipikir tidak aset kita yang kita punyai, tapi apa kekurangan. Akhirnya kalau yang dilihat itu kekurangannya, akhirnya apa? Program nggak jadi dilaksanakan. Nah itu adalah sudah di pendidikan guru penggerak itu diajari. Jadi kita harus positive thinking, harus bisa mengelola, memberdayakan aset yang kita pelajari. Nah, aset-aset itu apa? Aset itu segala sesuatu yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.
ada manusia, gitu ya, ada apa namanya itu finansial, ada lingkungan dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan. Maka itu kalau seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, guru yang mempunyai jiwa pemimpin mampu gitu ya, mengelola aset itu, maka sekolah itu akan maju atau berhasil tercapai ya. Oke, itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.